Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spentika, jumpa lagi di Spentikes. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, Sobat Spentika. Ada yang udah tahu gak ya kali ini kita akan podcast dengan siapa? Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Selamat datang calon Ketua OSIS Spentika. Halo. Hai. Gimana nih kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Saya lihat nih akhir-akhir ini kalian lagi sibuk banget deh kayaknya. Modar mandir mulu tiap hari. Udah kayak anak si paling sibuk deh pokoknya. Bener nggak tuh? Iya. Bu TW boleh dong. Pastinya Sobat Spentika pada kepo nih. Siapa aja sih calon kandidat Ketua OSIS Spentika yang periode tahun 2023-2024? Boleh kalian perkenalkan diri dulu ke Sobat Spentika. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aureli Ayu Octavia dari kelas 8B sebagai calon ketua OSIS periode tahun 2023-2024, kandidat nomor urut 3. Hai semuanya, perkenalkan namaku Aurelia Fridela Financia dari kelas 8C sebagai calon ketua OSIS periode tahun 2023-2024, nomor kandidat 2. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ahmad Alsanino Fandri dari kelas 8A. Aku sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor urut 1. Wah, ini namanya agak mirip-mirip gitu ya. Aureli sama Aurel, cuma beda Y-nya aja. Bener ya? Iya. Pastinya sebelum kita membahas lebih dalam tentang visi dan misi, jujur ini motivasi terbesar kalian hingga bersedia menjadi calon ketua OSIS itu apa sih? Diawali dari Aureli deh, ladies first. Jadi motivasi aku untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS yaitu untuk mewujudkan visi misi dan program kerja yang telah kami buat dan yang telah kami rencanakan. Selain itu juga ingin mengasah jiwa kepemimpinan yang ada pada diri saya. Wah, luar biasa. Lanjutnya? Baik, kalau motivasiku untuk pencalonan diri ketua OSIS ini yaitu membangun relasi yang dimana di sini aku berkesempatan untuk berinteraksi dan mengenal banyak orang. Ya, bener banget nih. Anak sosialisasi banget deh itu kayaknya. Oke, Fandi? Jadi motivasiku untuk jadi ketua OSIS yaitu aku ingin belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. Selain itu aku juga mempunyai mimpi dan harapan yang besar bagi OSIS dan SMP 3 Krian. Ya, pastinya semoga salah satu kalian dapat menjadi ketua OSIS periode tahun 2023-2024. Nah, oke, silakan kampanyekan visi dan misi kalian dimulai dari pasangan calon nomor 1. Nah, sebagai ketuanya nih ya. Oke. Jadi visiku yaitu menjadikan OSIS SMP 3 Krian menjadi organisasi yang dapat dikenal baik oleh semua warga sekolah melalui event untuk berprestasi dan menyalurkan bakatnya. Nah, untuk mewujudkan visi tadi, aku mempunyai misi yaitu yang pertama, membuat event sekaligus proker yang bermutu dan bermanfaat. Yang kedua, memanfaatkan sosial media dalam berbagai kegiatan dan mengikuti perkembangan zaman. Dan yang ketiga, mementingkan kerjasama dalam setiap kegiatan. Ya, luar biasa sekali ya Sobat Spentika. Oke, lanjut. Kalau visi misi paslon nomor urut 2 yaitu visinya tercipta lingkungan SMP Negeri 3 Krian yang menginspirasi melalui karya seni dan membuahkan prestasi. Serta misinya yang pertama, mengadakan event yang dapat menyalurkan bakat dan minat siswa. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang baik dan menerima saran kritik dari siswa-siswi SMP Negeri 3 Krian. Dan yang ketiga, mengutamakan kerjasama, kebersamaan, dan juga bermusyawarah. Wah, bintang 5 sekali. Lanjut, Aureli.
Baik, untuk visi misi kami sebagai paslon nomor urut 3, yaitu visi kami meningkatkan relasi baik dengan seluruh warga sekolah maupun di luar sekolah, sehingga seluruh warga sekolah dapat mengekspresikan bakat dan minat mereka. Adapun misi kami, yang pertama, dapat terbuka dan membuka komunikasi baik dalam suatu forum. 2, membuat program kerja yang bermutu dalam menyalurkan bakat dan minat siswa-siswi SMP Negeri 3 Krian. Wah, sangat luar biasa. Jadi ini sebenarnya kalian itu pasangan calon nih ya. Berarti yang diundang ke sini hanya ketua gitu. Iya. Berarti visi dan misi kalian itu hasil dari 2 dengan wakil kalian masing-masing. Iya. Wah, iya. Luar biasa sekali ya Sobat Sventika, visi misi para calon kandidat ketua OSIS kita. Tapi mungkin banyak juga Sobat Sventika yang bertanya-tanya lebih dalam di dalam hati. Benar nggak sih? Oke. Tanya-tanya lagi nih. Hal apa sih yang membuat kalian layak untuk menjadi ketua OSIS? Diawali dari Sadi deh. Jadi, hal yang membuatku layak untuk menjadi ketua OSIS yaitu selama ini aku udah aktif dan memiliki kinerja yang baik di OSIS. Selain itu, aku juga mempunyai pikiran untuk terus belajar menjadi pemimpin yang baik sehingga akan bertambah baik bagi OSIS dan sekolah. Amin amin. Semoga dapat mengasah kepemimpinan Sandi. Oke, lanjut. Kalau hal yang layak untuk aku menjadi ketua OSIS yaitu aku mampu berkomunikasi yang baik dengan para siswa-siswi SMP Negeri 3 Krian dan juga para dewan guru. Dan aku juga mampu memimpin sebuah kelompok atau tim yang dimana saya bisa mengembangkan bakat kepemimpinan saya. Ya, berarti kita nih harus akrab nih ya sama semua warga sekolah nih. Meskipun kita nggak kenal, apa mau kita sapa juga nih? Oke, lanjut Aureli. Oke, karena aku yakin bahwasannya aku memiliki bakat dalam memimpin suatu organisasi. Dengan berpartisipasi di OSIS, aku tahu bagaimana menjadi ketua OSIS dan bagaimana memimpin suatu organisasi. Oke, nah Sobat Sventika, masih ragu gak nih kalian buat milih calon kandidat ketiga kita? Pastinya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan ya, Sobat. Nah ya, kalian ini sebelumnya menjabat di bagian apa sih sebelumnya? Dari Aurel deh, gantian. Sebelumnya saya menjabat sebagai sekretaris 2 di OSIS. Wah, tadi? Jadi sebelumnya aku itu menjabat sebagai Waketos 2 sekaligus anggota Sekbid Demokrasi. Dulunya saya menjabat sebagai anggota dari Sekbid Bela Negara. Oke, berarti Aurel ada di bagian sekretaris. Sekbid apa? Dulu maksudnya? Sekbid Demokrasi. Wah, berarti satu sekbid nih ya kalian ya ternyata ya. Dan Aureli ada di bagian Sekbid Bela Negara. Bela Negara dan Sandi di Waketos 2 dan Sekbid Demokrasi. Nah, ini nih, terobosan apa aja sih memangnya yang sudah kalian lakukan di bagian kalian masing-masing waktu sebelumnya sesuai jabatan yang kemarin-kemarin? Kalian udah melakukan apa aja nih? Oke, dari siapa dulu nih anaknya nih? Sandi deh, boleh. Jadi selama aku jadi Waketos 2 aku udah menjalankan tugasku untuk membantu para inti 1 seperti ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, kalau untuk di Sekbid Demokrasi sendiri, aku juga udah sering ngedit poster, terus sering dokumentasi juga di banyak event. Ya, oke, Aurel. Pasti banyak pengalaman baru yang sebelumnya aku belum pernah menjalani ini. Ya. Yang terutama di sekretaris 2. Karena sebelumnya aku hanya menjadi sekretaris kelas dan ternyata itu beda banget tugasnya sama sekretaris 2 yang di OSIS. Dimana aku jadi mengenal apa sih itu proposal dan di Sekbidku, di Sekbid Demokrasi, aku sudah banyak mengenal hal yang dimana aku jadi bisa dokumentasi dan juga mengedit poster-poster hari tertentu. Susah gak sih buat proposal Kak? Gimana? Sebenarnya ada susahnya, ada juga mudahnya. Jadi ada plus minusnya. Ya. Jadi kalau Aurel ini lebih nyaman di mana? Di tugas Sekbid apa di tugas sekretaris?
Sejujurnya lebih nyaman di tugas sekretaris karena kalau di Sekbid ada kesulitan dalam mengedit. Wah, kalau berarti ini kalian berdua ini harus kerja sama terus dong ya pastinya ya. Iya. Oke, tuh untuk Aureli? Jadi saat saya bergabung di Sekbid Bela Negara, tentunya juga saya mendapatkan pengalaman baru. Seperti dulunya yang awalnya saya nggak bisa edit atau menggunakan aplikasi Canva, sekarang saya bisa mengedit dengan menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya saya juga di Bela Negara sudah menerapkan program kerja yang sudah kami buat atau di Sekbid Bela Negara sendiri, seperti rekap pelanggaran. Nah, akhirnya saya tahu siapa-siapa aja siswa-siswi Spentika yang suka melanggar. Seperti Nah itu sebenarnya bela negara itu apa sih Kak? Jadi definisi dari bela negara sendiri itu yaitu adalah polisi sekolah, di mana bela negara ini bertugas untuk mengamankan sekolah. Jadi kayak ketika ada siswa-siswi yang atributnya kurang lengkap, kami akan mencatatnya lalu merekapnya dan memberikannya ke BK. Oh berarti yang ada di depan gerbang itu anak Sekbid bela negara nih berarti ya? Yang jaga gerbang itu? Atau beda? Itu untuk yang menjaga di depan gerbang seluruh anggota OSIS. Oh berarti gantian gitu ya iya, jadwal? Untuk jadwalnya sendiri kami yang membuat. Ya. Dan bedanya bela negara sama demokrasi ini apa? Coba salah satu bisa menjelaskan demokrasi itu apa di Sekbid demokrasinya? Silakan. Sandi? Atau Aurel? Aurel, ayo. Kalau menurutku demokrasi itu sebagai saran bagi siswa yang dimana kita menampung semua saran itu dan kita jadikan evaluasi untuk kedepannya, karena demokrasi itu berhubungan dengan sosmed seperti Instagram yang dimana kita di situ dapat berkenalan dengan sekolah lain atau siswa-siswi lain untuk mengadakan event bersama. Ya, oke. Jadi bedanya itu kalau bela negara itu lebih ke keamanan, kalau demokrasi itu lebih ke sosial dan juga suara siswa nih ya intinya ya. Kalau contohnya proker Sekbid demokrasi itu apa Kak? Sandi? Ya. Jadi, contohnya proker Sekbid Demokrasi yaitu kotak saran yang bertujuan untuk menampung saran dari siswa-siswi. Selain itu, kami juga mempunyai proker poster bulanan yang dimana isinya mengenai demokrasi dan suara-suara rakyat. Ya. Berarti itu poster bulanannya itu di post di mana Kak? Atau ditempel? Atau Di IG, di IG OSIS Spentika. Wah, luar biasa sekali. Tuh, Sobat Spentika, jadi semakin yakin dong. Sepertinya masing-masing punya fansnya sendiri-sendiri nih ya kayaknya ya. Siapa nih yang paling banyak fansnya kira-kira? Sandi? Sandi. Pastinya semua rata nih ya, pasti semua juga punya fans semua lah. Amin. Ayo, siapa nih? Apa namanya yang paling banyak? Kalau lebih dilihat nih. Kemarin kalian habis mengadakan debat juga ya? Iya. Iya. Gimana perasaannya? Seru atau gimana? Rasanya pasti seru karena juga menambah pengalaman karena baru pertama kali debat juga. Tahun kemarin nggak ada sih ya, tahu aku ya, Nggak aku ada juga juga nggak tahu. Baru awal pertama kali juga. Iya, percobaan kali ya. Waduh tuh. Oke, kita geser dikit ke pertanyaan yang lebih intimate. Selain di sekolah, keseharian kalian di rumah itu ngapain aja sih? Pasti Sobat Spentika ini juga kepo nih. Ayo, ladies first deh, Aureli. Untuk kegiatan di rumah itu bisa kayak ngerjain tugas gitu ya atau kerja kelompok. Nah, kalau kerja kelompok itu biasanya kayak ngerjain sesuatu lah. Waktu kerja kelompok itu kan pasti kan nggak hanya cuma satu orang aja, pasti kan banyak. Nah itu kita bagi tugasnya. Nah untuk membagi itu kita tuh harus membaginya dengan rata. Nah selain kerja kelompok, saya juga ngikuti perkumpulan nih, yaitu Karang Taruna. Wah, luar biasa. Itu di Karang Taruna barusan atau gimana nih? Saya aja kalah nih, saya kayak ikut Karang Taruna beneran deh. Barusan sih karena dipilih juga. Waktu itu tiba-tiba ada undangan aja untuk kumpul gitu. Apakah hanya itu kesibukannya, Aureli? Gak ada yang lain? Mungkin pulang sekolah ngapain aja?
Apakah masih ikut les lagi atau ada bimbel-bimbel lain? Kalau untuk les saya nggak mengikuti les sih, tapi kadang pulang sekolah itu nggak malah pulang, malah ke studio atas biasanya. Main-main nih ya. Biasanya. Ngasih, dingin di atas, ya kan? Bener banget. Pokoknya di atas sih pokoknya nyaman tempatnya. Jadi di sini. Nah, Aureli ngapain di studio? Biasanya nyanyi-nyanyi atau latihan buat penampilan di kantin fest, atau enggak bikin apa tuh kayak cover-cover beberapa lagu lah gitu. Wah, luar biasa nih ya Aureli ya. Selain jadi OSIS nih juga masih ada pribadi lain nih ternyata. Oke, kalau Aurel? Kalau aku sih biasanya pulang sekolah itu ngerjain PR atau tugas yang belum dikerjakan. Langsung ya berarti ya? Iya. Wah, niat banget. Terus biasanya juga membantu orang tua dalam membersihkan rumah seperti kayak nyapu, terus ngepel, cuci piring, dan lain sebagainya. Wah, nurut ya Aurel ya. Berarti kalau disuruh nggak bentar-bentar nih pasti nih. Apakah itu aja Aurel? Nggak ada lagi? Nggak ikut les atau? Nggak. Nggak? Enggak. Biasanya kalau pulang sekolah berarti langsung ngerjain PR. Terus selanjutnya? Iya, kalau gitu suka nulis. Nulis? Suka nulis, gambar, melukis gitu. Wah, berarti suka yang bahasa-bahasa gitu ya? Wah, Sandi? Jadi kalau aku sendiri di rumah itu yang pastinya kita sebagai siswa belajar terus mengerjakan tugas. Selain itu, aku juga membantu orang tua aku di rumah dan aku juga ikut les nih, les bahasa Inggris. Waduh, itu les bahasa Inggrisnya kapan aja sih Kak Sandi? Kalau les bahasa Inggris itu setiap hari Senin dan Rabu. Wah, ini nih pasti kalian masing-masing mempunyai hobi dan kegemaran. Apa sih, kepo nih aku nih. Kira-kira nih kandidat calon ketua OSIS punya hobi apa aja gitu. Oke, dimulai dari Sandi. Jadi aku sendiri suka gambar, cuman nggak terlalu bagus lah. Intinya kayak sebagai hobi aja, senang-senang. Berarti untuk mengisi waktu yang luang aja Iya. gitu ya. Sukanya gambar apa sih Kak? Random sih. Sesuai isi hati. Iya. Itu gambarnya digital apa langsung? Di Bisa? kertas. Oh, kertas. Apakah udah sering Kak buat ngelakuin hobinya itu? Lumayan sering. Luar biasa. Aurel? Kalau aku sih sejujurnya suka melukis, Oh, berarti dari 3 tadi menulis, menggambar sama melukis lebih ke melukis. Iya. Udah melukis apa aja? Banyak, ada pemandangan, ada juga gambar orang ataupun bahkan tulisan Wah, itu melukisnya di mana sih Kak? di kanvas. Di kanvas langsung berarti ya? Oh, itu berarti udah terbiasa, berarti udah tahu teknik-tekniknya apa gimana tuh? Untuk teknik sih belum, tapi suka aja gitu. Oh, berarti iseng gitu ya? Iya, random. Aureli? Pastinya udah banyak yang tahu juga hobiku apa, yaitu hobiku adalah nyanyi. Wah. Ini ya, udah cover berapa lagu aja Kak Aureli? Kalau untuk cover sih baru sekali, tapi udah pernah nyiptain satu lagu. Wah, apa tuh? Itu lagu untuk Tri Akbro. Oh, na 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 itu ya, berarti ya. Na 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 na. Tuh lagunya terngiang-ngiang gitu, bikin candu. Na 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 na, Ri, na 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 na, art. Gitu kan ya lagunya kan? Betul Itu banget. pasti udah booming itu sekolah tuh. Nah, ini pastinya kalian itu juga kesusahan ya antara membagi waktu kalian hobi, OSIS dan lain-lain atau ekstra-ekstra lain yang ikut kalian les. Nah, itu bagaimana cara kalian untuk membagi antara 3 atau 2 kesibukan yang kalian alami? Dimulai dari Aurel. Kalau aku sih sebagai pelajar pastinya mengutamakan sekolah terlebih dahulu. Iya. Yang dimana pasti di dalam sekolah itu banyak sekali tanggung jawabku, seperti kayak ngerjain tugas kelompok, tugas individu maupun berorganisasi. Tetapi setelah itu saya juga mengerjakan tugas yang ada di rumah, seperti ngebantu orang tua dan juga mengembangkan bakat saya. Ya, berarti seimbang ya Kak Iya. Aurel ya. Oke, Sandi. Jadi kebetulan aku juga ikut Paskib. Nah, jadi
caraku untuk membagi waktu, jadi kalau di Paskib itu kan ada yang namanya yasinan. Ya. Nah, kebetulan yasinan ini aku ketepatan sama rapat. Nah, itu tepatnya di hari Kamis. Jadi caraku yaitu aku ikut rapat OSIS di hari Kamis, tapi aku tetap ikut latihan di hari Jumat dan Sabtu. Berarti rasa nih ya kak ya, di Paskib waktu Kamis dan di OSIS, apakah hanya Kamis aja di OSIS kak? Ya enggak, soalnya di OSIS itu rapatnya kan hari Selasa dan Kamis. Nah, selain itu kan kita juga banyak kegiatan, jadinya ya Lagi banyak lah. ngelembur juga nih kayaknya ya. OSIS tuh dari kemarin mondar mandir, ngangkat bangku, ngangkat meja, udah pokoknya sibuk banget OSIS tuh kelihatannya. Pastinya juga lancar nih, kayaknya mau ada event, bener nggak ya? Ada event apa nih? Mau ada event apa di sekolah ini? Pilketos kan? Iya. Ya, pastinya. Bener banget. Kapan mau ada Pilketos kira-kira? Hari Senin. Hari Senin besok. Iya. Wah, Iya. luar biasa. Semoga lancar ya buat kalian dan juga Amin. OSIS yang lain. Amin. Pastinya dipajang nih besok nih kalian nih ya. Oke, lanjut. Siapa tadi yang belum? Aureli, oke. Oke, jadi mengatur antara kegiatan yang di rumah, di sekolah maupun di luar, saya pastinya mementingkan hal yang penting terlebih dahulu, mana kegiatan yang penting. Nah, setelah saya melakukan kegiatan yang penting itu tadi, saya akan mendahulukan kan. Nah, setelah itu saya akan melakukan hal-hal yang lain seperti mengerjakan PR atau mengerjakan tugas kelompok. Karena seperti yang kita tahu juga bahwasanya kita masih pelajar, karena kita mementingkan ilmu daripada kegiatan berorganisasi. Ya bener, ilmu juga kita raihnya nggak cuma di sekolah aja loh. Kita di mana-mana tuh bisa dapet ilmu. Kalau kita benar-benar memikirnya itu jangka jauh dan berpikir secara kritis, pasti kita dimanapun kita berpikir bahwa semuanya adalah ilmu. Jadi tergantung diri kita masing-masing. Iya. Oke, selanjutnya ada nggak sih sosok guru kita di Spentika yang dapat menginspirasi kalian? Dan kenapa sih kok bisa menginspirasi guru tersebut? Mulai dari Aureli deh. Mungkin kalau dari saya sih Pak Ismail ya. Wah, kenapa tuh? Pembina OSIS sendiri nih ya. Karena apa ya, saya dari mulai pendaftaran masuk di SMP itu sudah dibantu sama beliau. Oh. Sampai akhirnya kelas 7 jadi walas, kelas 8 jadi walas lagi, jadi Wah. udah deket gitu. Kalau lagi ada apa-apa juga sukanya cerita sama Pak Ismail, jadi mungkin orangnya bisa membantu gitu. Berarti Pak Mail itu wali kelas apa sih? Kok terus-terusan gitu ya? Ya nggak pindah tuh ya kayaknya ya jadi wali kelas ya Pak Mail ya. Wali kelas apa Pak Mail? Kelas 8 apa atau kelas 7 apa? Dulunya kelas 7D, sekarang 8B. Berarti Aureli nggak keacak nih ya? Dari kelas 7 dari kelas 8 nggak keacak berarti? Atau pindah? Maksudnya pindahnya itu wali kelasnya pindah-pindah nggak? Nggak, berarti tetap Pak Mail. Tetap. Ya. Nggak tahu lagi kalau kelas 9. Itu nih ya bahaya tuh. Saya kebetulan kegeser-geser. Jangan-jangan nanti kelas 9 Pak Ismail lagi. Wah, Kayak 9C. luar biasa Wenda. Pak Ismail. Oke, Sandi deh. Ya, jadi kalau guru yang menjadi inspirasiku itu Bu Yekti sama Bu Rizka. Karena beliau-beliau itu memberikan pelajaran tidak seperti pelajaran biasa, sehingga murid itu bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Berarti cara mengajarnya beda gitu ya? Iya, sering memanfaatkan HP, teknologi ya, digital begitu. berarti ya, Iya. teknologi. Jadi benar-benar Bu Yekti sama Bu Rizka itu setahu saya juga mengikuti perkembangan Iya. zaman. Ya, nih. Dan juga sekarang kan kurikulum merdeka nih ya. Betul sekali. Saya anak bungsunya kurikulum merdeka, jadi nggak tahu. Oke, Aura? Kalau aku sendiri sih Bu Meda, guru bahasa Indonesia yang dulunya wali kelas 7C. Ya. Karena menurutku Bu Meda itu orangnya bijaksana dan terkadang dia itu mengadakan kayak perlombaan sendiri yang dimana diikuti dalam satu kelas. Jadi kayak adil, kayak misal anak ini bantu ini nanti dikasih bintang dan diberi hadiah, atau kayak
pada saat perpisahan kemarin, Bu Meda ngasih banyak hadiah ke kita dan itu semua mendapatkan. Oh, berarti apresiasi lebih gitu ya, Bu Iya. Meda ya. Wah, luar biasa sekali. Dari sosok-sosok guru inspirasi kalian ya dapat menginspirasi kalian itu pastinya istimewa dan luar biasa semua tentunya. Oke, Sobat Sventika, it's time to quiz. Berani menjawab. Rulesnya adalah jawab pertanyaan berikut dengan jujur, tepat, cepat, dan benar ya guys. Ketika tahu jawabannya, kalian angkat tangan kanan kalian. Oke, let's go. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Udah siap? Siap. Siap. 1. Presiden ketiga Indonesia. Handi. B.J. Habibie. Ya, benar. Next. Berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? 38. Oke, next. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Aureli. W.R. Supratman. Ya, benar. Nomor 4. Alamat SMPN Negeri 3 Krian. Oke. Jalan Kebawaran. Ulang. Ulang. Jalan Kebawaran. Ya, benar. Oke, selanjutnya. Nomor 5. Pencipta Mars Pentika. Oke. Bapak Kodrat Galih Firnanda. Ya, benar. Selanjutnya. Wallace kelas 8E. Bapak Nafi. Oke, benar. Oke, nomor 7. Kenapa Sidoarjo disebut dengan Kota Bandeng? Ayo. Oke, next. Apa visi dan misi Spentika? Visinya yaitu berakhlak mulia, berkompeten, dan berwawasan global. Oke. Next. Nama kepala sekolah Spentika? Sandi. Bapak Soeb Rizal SPD MPD. Oke, benar. Selanjutnya, perhatikan dengan baik. 5 10 8 13 12 16 14. Silakan mencari bilangan selanjutnya. 3 bilangan. Waktu habis. 19, 17, 22. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih ya. Harapan kalian untuk sekolah ini apa sih? Dimulai dari Sandi deh. Boleh. Jadi harapanku sendiri untuk sekolah ini yaitu agar siswa-siswinya lebih banyak yang berbakat dan menyalurkan bakatnya. Karena aku sendiri yakin bahwa banyak siswa-siswi di Spentika ini berbakat namun belum berani untuk mengekspresikan bakatnya. Iya. Selain itu, aku juga berharap agar fasilitas penunjang pendidikan di sekolah ini bisa lebih baik agar siswa-siswi bisa nyaman untuk belajar. Ya, berarti menyalurkan bakat dan minat siswa lah ya, biar lebih banyak juga siswa yang berprestasi dan juga berbakat.
Nah, kalau untuk OSIS-nya sendiri nih apa sih Kak Sandi? Jadi harapanku untuk OSIS kedepannya yaitu bisa membuat event-event yang jauh lebih besar dan lebih disukai oleh semua warga sekolah. Amin, amin. Amin. Aurel? Kalau aku sih harapannya untuk Spentika ini untuk dapat mengadakan program-program yang dapat mengaktifkan para siswa-siswi SMP Negeri 3 Krian dan mereka dapat mengekspresikan bakatnya dengan bebas karena setahu aku itu banyak banget yang kayak bakatnya menari, menyanyi tapi dia malu untuk mengekspresikan bakatnya. Berarti hanya diam bergerak gitu ya, kata anak sekarang tuh diam bergerak gitu ya. Masih Kalau terpendam. untuk OSIS-nya sendiri? Yang pastinya akan lebih baik lagi dari sebelumnya dan lebih mengadakan Program-program yang lebih baik gitu ya, Iya. istilahnya. Oke, untuk Aureli? Harapanku sendiri untuk Spentika agar terus mempertahankan nilai-nilai moral dan budaya dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan fasilitas penunjang untuk pembelajaran seperti listrik, wifi, dan air bersih. Karena banyak banget nih yang komplain mengenai listrik, wifi, dan air bersih. Iya. Ini kayaknya apa namanya? Di akhir-akhir ini sering lagi ya mati ya. Iya. Mati, waduh. Gerah ya. Benar. Apalagi lagi sibuk-sibuknya lem tembak nih, terus mati. Wah, lagi sibuk itu kurikulum merdeka nih pastinya ya. Nah, terima kasih ya atas waktunya kalian bertiga yang sudah meluangkan waktunya bersama Spentikes. Dan semoga seterusnya kalian sukses dan Amin. lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spentikes memberi inspirasi tanpa henti. Dadah. Dadah.